Pernahkah Anda berdiri di titik nol, menatap langit yang bisu, dan bertanya pelan dalam hati, "Ya Allah, kalau semua jalanku sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kalau rezekiku, jodohku, bahkan sedih senangnya hidupku sudah diputus ribuan tahun lalu sebelum waktu berjalan. Lalu untuk apa aku berkeringat hari ini? Untuk apa aku berjuang sampai berdarah-darah jika hasilnya sudah pasti?" Pertanyaan ini bukan hanya milik Anda. Ini adalah kegelisahan yang menyayat batin jutaan orang. Sebuah rahasia besar yang sering kali membuat kita merasa seperti boneka yang digerakkan benang tak kasat mata. Kita terjebak dalam dilema antara pasrah yang salah sasaran atau usaha yang justru membuat kita sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita tidak akan sekadar membahas teori. Kita akan membongkar fondasi hidup kita. Kita akan menyelami samudera qada dan qadar. Bukan untuk membuat Anda semakin bingung, tapi untuk memberikan Anda senjata baru. Setelah menonton video ini sampai habis, Anda tidak akan lagi melihat musibah sebagai hukuman, dan tidak akan melihat ikhtiar sebagai beban. Anda akan menemukan harmoni antara rencana Allah dan kerja keras Anda. Bayangkan seorang ayah yang baru saja kehilangan pekerjaannya di usia 45 tahun, anak-anaknya butuh biaya sekolah, cicilan menumpuk, dan setiap pintu yang ia ketuk seolah tertutup rapat. Di satu malam yang sunyi, ia terduduk di sajadah, gemetar, dan berbisik, "Apakah ini takdirku untuk gagal? Mengapa engkau menuliskan skenario sepahit ini untukku?" Inilah titik klimaks dari tekanan batin manusia. Kita sering keliru mengartikan takdir sebagai penjara. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Perhatikan kata pelindung. Allah bukan penghukum. Dia adalah pelindung. Masalahnya, kita sering merasa tahu akhir cerita, padahal kita baru membaca satu lembar halaman yang sedang basah oleh air mata. Mari kita bedah rahasia di balik layar penciptaan. Para ulama menjelaskan, ada 4 tingkatan takdir atau maratib al-qadar yang harus Anda pahami agar tidak salah langkah. Pertama, al-ilmu. Allah tahu segalanya, masa lalu, sekarang, dan masa depan yang bahkan belum terjadi. Dia tahu pilihan yang akan Anda ambil sebelum Anda memikirkannya. Kedua, al-kitabah. Segalanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ketiga, al-masyiah. Kehendak Allah. Tidak ada satu daun pun jatuh tanpa izinnya. Dan keempat, al-khalq. Allah lah yang menciptakan perbuatan Anda. Lalu Anda bertanya, kalau Allah yang menciptakan perbuatan saya, kenapa saya yang berdosa jika salah? Disinilah letak keadilannya. Allah memberi kita iradah, keinginan dan kusuk, usaha. Kita tidak dipaksa, kita memilih untuk melangkah, dan Allah mewujudkan langkah itu. Ada 2 jenis takdir yang harus Anda catat baik-baik dalam hati, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Mubram adalah ketetapan yang tak bisa ditawar. Kelahiran Anda, masa hidup Anda, siapa orang tua Anda. Ini adalah panggung yang Allah siapkan. Tapi ada takdir mu'allaq, takdir yang digantungkan pada sebab-sebab di bumi. Rezeki yang bertambah karena silaturahmi, umur yang berkah karena doa, dan bencana yang tertahan karena sedekah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah lubang cahaya di tengah kegelapan. Doa Anda adalah bagian dari takdir itu sendiri. Kembali ke ayah yang kehilangan pekerjaan tadi. Jika ia memahami qada dan qadar, ia tidak akan menyerah. Ia akan berkata, mungkin pemecatanku adalah takdir mubram yang harus kuterima. Tapi rezekiku di esok hari adalah takdir mu'allaq yang akan kukejar dengan doa dan peluhku. Inilah harmoni itu. Kita berikhtiar seolah-olah semuanya bergantung pada usaha kita. Tapi kita bertawakal seolah-olah semuanya hanya bergantung pada Allah. Ulama besar menjelaskan bahwa ridha terhadap takdir bukan berarti diam. Ridha adalah ketenangan hati saat badai menerjang. Karena Anda tahu, Sang Nakhoda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah menenggelamkan hambanya yang beriman. Ingatlah, qadar adalah rencana Allah yang masih tersembunyi. Qada adalah realisasi dari rencana itu yang sedang Anda jalani sekarang. Jika hari ini sulit,
Itu bukan akhir, itu hanyalah satu paragraf dalam buku kehidupan Anda yang sangat panjang hingga ke akhirat nanti. Sebagai penutup, renungkanlah doa ini. Ya Allah, anugerahkanlah kami pemahaman yang benar tentang takdir dan ridha terhadap apa yang telah Engkau putuskan. Sahabat, memahami qada dan qadar adalah tentang membebaskan diri dari stres yang berlebihan. Jika Anda dapat apa yang Anda inginkan, Anda bersyukur, karena itu karunia-Nya. Jika Anda tidak dapat, Anda bersabar, karena itu pilihan terbaiknya. Anda tidak akan pernah kalah selama Anda bersama Allah. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, karena mungkin saja keajaiban yang Anda tunggu sedang tergantung di langit, menanti doa tulus Anda malam ini untuk turun menjadi kenyataan. Bagaimana pendapat Anda? Pernahkah Anda merasakan sebuah doa yang tiba-tiba mengubah jalan hidup Anda? Ceritakan di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut Anda pesan ini perlu didengar oleh mereka yang sedang patah semangat. Karena satu share dari Anda mungkin menjadi wasilah ketenangan bagi jiwa yang sedang gundah. Terima kasih telah menyimak hingga detik ini. Semoga Allah merahmati setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.